Mohon izin, selamat malam Ibu. Eh, Kami dari kelompok Ahmad Noval, Alex Nahum, dan saya sendiri Aloysius Sindu. Mohon izin Ibu, dalam presentasi ini kami akan membahas terkait implementasi misi Polri dalam mewujudkan pelayanan Kamtibmas yang prima, penegakan hukum yang kokoh, dan sinergi polisional yang proaktif. Next. Kita mengangkat beberapa isu di sini, di mana isu pertama itu Polri itu memiliki mandat konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 Ayat 4, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Walaupun penegakan hukum ini adalah suatu ultimum remedium untuk masa sekarang dalam penegakan hukum suatu tindak pidana yang terjadi di lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, tantangan saat ini bukan hanya kejahatan konvensional, tetapi kejahatan yang lebih berkembang lagi seperti kejahatan cyber, disinformasi digital, konflik sosial, narkotika, dan kejahatan lintas negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, Polri menerapkan transformasi presisi sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Bapak Kapolri, di mana presisi ini adalah suatu semboyan, yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Lalu yang keempat, efektivitas pelaksanaannya ini juga perlu dievaluasi baik dari sisi internal dan eksternal, terutama beberapa aspek utama, yaitu aspek pelayanan prima, aspek penegakan hukum, dan sinergi polisional dengan stakeholder yang lain. Next. Di sini kami mengangkat rumusan masalah, ada 4 rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama adalah bagaimana implementasi misi Polri dalam mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima di era transformasi digital dan kompleksitas sosial saat ini. Yang kedua, sejauh mana efektivitas Polri dalam menegakkan hukum yang kokoh, berkeadilan, dan berintegritas, termasuk melalui penerapan restoratif justice, serta pengawasan internal dan eksternal institusi. Yang ketiga, bagaimana bentuk dan tingkat keberhasilan sinergi polisional proaktif antara Polri dengan stakeholder terkait, baik dari pemerintah daerah, TNI, Satpol PP, masyarakat, lembaga pendidikan, dan instansi lainnya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Lalu yang keempat, faktor apa saja yang menjadi pendukung dan menghambat keberhasilan implementasi misi Polri dalam melakukan pelayanan prima, penegakan hukum, dan sinergi polisional yang proaktif. Oke, di sini kami eh, tinjauan pustaka, kami menggunakan beberapa konsep, antara lain itu yang pertama ada konsep Kaptipmas dan peran strategis Polri, kemudian juga ada penegakan hukum dan restoratif justice. Ketiga ada pelayanan publik kepolisian dan reformasi presisi. Yang keempat ada sinergi polisional proaktif. Kemudian yang terakhir ada 3 teori kepolisian modern, antara lain yang pertama teori problem oriented policing, yang kedua teori democratic policing, dan yang ketiga adalah social control theory. Next. Lanjut di metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yang populasi dan sampelnya ini adalah seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan misi Polri serta pihak terkait lainnya. Sampel penelitian juga ditentukan dengan pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Teknik dan pengumpulan datanya menggunakan studi kodokumentasi dan studi literatur. Kemudian lokasi penelitian dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Subjek penelitian adalah individu dan institusi yang terlibat dalam pelaksanaan misi Polri. Teknik analisis data yang kami gunakan, yang pertama ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oke, lanjut. Di sini untuk
pembahasan. Yang pertama ada implementasi pelayanan prima, transformasi presisi, menghadirkan layanan digital seperti contohnya SPKT online, e-tilang, Dumas Presisi, SKCK online, dan call center 1110. Pelayanan menjadi tentunya lebih cepat, lebih transparan, dan dapat dipantau. Namun, ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu belum merata di wilayah 3T, kemudian keterbatasan SDM teknologi yang masih menjadi kendala. Penegakan hukum dan restoratif justice ini berhasil menyelesaikan lebih dari 22.000 kasus pada tahun 2023 dan mengurangi kriminalisasi berlebih. Namun, dibutuhkan pengawasan kuat agar tidak dimanfaatkan secara salah. Pengawasan tentunya dari Propam, kemudian ada Kompolnas, dan audit digital menjadi kunci menjaga integritas. Selanjutnya kita membahas terkait dengan sinergi polisional proaktif, di mana di sini Polri telah melakukan beberapa kerjasama dengan instansi terkait, seperti dengan Pemda, TNI, Satpol PP, sekolahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna, serta hingga level yang paling bawah yaitu RT atau RW. Lalu di sini kita menemukan bahwa wilayah dengan Babin Kaptipmas yang aktif itu terbukti memiliki tingkat kriminalitas yang lebih rendah dibandingkan wilayah dengan Babin Kaptipmas yang kurang aktif. Dengan persentase tingkat kriminalitasnya 18 sampai 25% lebih rendah. Namun di sini koordinasi antara instansi itu di beberapa daerah masih belum seragam dan kadang hanya bersifat formal saja. Selanjutnya kami menemukan beberapa faktor pendukung terkait misi Polri ini. Yang pertama adanya kebijakan strategis presisi, lalu digitalisasi pelayanan publik sehingga mempercepat efektivitas dan percepatan respons Polri terhadap masyarakat. Lalu adanya program Polmas dan Babin Kaptipmas serta sistem pengawasan yang berbasis digital. Selanjutnya kami menemukan beberapa faktor penghambat, di antaranya kesenjangan infrastruktur digital, kompetensi teknologi kalangan personel Polri yang masih belum merata, lalu adanya potensi penyalahgunaan restoratif justice sehingga perlu diawasi secara ketat agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang telah ditegakkan oleh Polri. Selanjutnya dari pembahasan tadi kami mengambil kesimpulan bahwa implementasi misi Polri saat ini telah menunjukkan arah yang positif dan progresif, di mana implementasi tersebut tetap perlu membutuhkan penguatan regulasi, perangkat teknologi yang memadai, pembangunan sumber daya manusia, serta koordinasi lintas sektoral yang lebih efektif. Polri juga harus melanjutkan transformasi menuju smart policing, meningkatkan literasi digital masyarakat, memperketat pengawasannya terhadap penegakan hukum khususnya restoratif justice, serta memperluas community based security system pada tubuh Polri. Kami juga memberikan saran terkait dengan temuan pada penelitian ini. Yang pertama, Polri lebih melakukan penguatan infrastruktur dan SDM digital, lalu adanya standarisasi dan pengawasan restoratif justice, optimalisasi sinergi operasional yang proaktif, lalu ada pembentukan pusat data Polri atau Polri Data Center, serta penguatan komunikasi publik dan trust building. Sekian presentasi dan paparan yang telah kelompok kami sampaikan. Apabila sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.